Halo bikers, jumpa lagi di Java Motoren. Kali ini kita coba akan bahas tentang cara kerja karburator Keihin PWK 28. Di sini saya akan menggunakan bukan Keihin PWK 28 original, tapi saya menggunakan PWK 28 CPO generasi kedua, karena kurang lebih sama ya secara bentuk dan cara kerjanya. Jadi di sini untuk cara kerja karburator Keihin, tentunya di sini tak lepas dari adanya lubang-lubang jalur udara dan jalur bensin. Jadi di sini ada jalur bensin masuk, kemudian jalur bensin masuk ini dia menuju ke jalur bensin masuk menuju ke area jarum pelampung. Nah, jarum pelampung itu sistem kerjanya dia mengontrol seperti ini. Dia mengontrol ketinggian bensin di ruang bagian bawah karburator. Saya coba contohkan seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, posisi standar ini posisinya biasanya lurus seperti ini. Nah, kadang ada yang disetting kalau ini terlalu ke atas seperti ini biasanya volume BBM bahan bakar yang ada di penampung itu akan lebih sedikit. Kalau kita setting agak ke bawah seperti ini, itu volume bahan bakar yang ada di penampung karburator ini akan lebih banyak. Biasanya standarnya di tengah. Kalau terlalu banyak juga kadang bisa membuat lebih boros ya, dan rawan banjir juga. Kemudian kalau terlalu ke atas seperti ini, itu kemungkinan kalau kita RPM atas, pasokan bahan bakar akan terganggu seperti itu. Dan ini untuk buka tutupnya sesuai dengan volume yang sudah diatur sesuai ketinggian pelampungnya. Kemudian setelah masuk ke ruang ini ya, ruang penampung karburator seperti ini, itu di sini kita lihat jalur bagian bawah dulu. Kalau untuk PWK di sini untuk penggantian main jet bisa langsung buka ini. Dan untuk power jet, dia putaran tinggi akan lewat di lubang ini, kemudian ke atas dan akan menuju jalur power jet ini. Kemudian akan disemburkan untuk BBM-nya. Ini terjadi di putaran atas, di sekitar 3/4 sampai full throttle seperti itu. Kemudian untuk yang pipa ini untuk pipa drain, jadi dia menuju ke bagian keluar di sini. Jadi kalau terlalu banyak bensin yang ada di dalam penampungan di karburator ini, dia akan mengalir ke sini. Meskipun di sini kalau untuk PE28 itu ada baut ininya ya, yang buat ngedrain, tapi di sini nggak ada. Jadi dia langsung kalau overflow atau penuh, misal jarum ini bermasalah, kotor, terganjal kotoran atau aus, dia nggak bisa menyumbat jalur bensin di sini, jadi penuh. Itu masalahnya biasanya. Kemudian jalur yang ini akan terhubung ke cuk, lubang cuk ini yang mengarah ke sini, dan dia akan masuk ke bagian yang terangkat spuyer ini untuk disemburkan, dicampur udara dari bagian ini. Ini cuk. Jadi kalau kita cuk, kita buka seperti ini, kita buka, ini udara akan masuk ke sini, kemudian menuju ke sini. Karena di sini ada kevakuman, istilahnya ejector ya kalau di teknik, maka bahan bakar yang dari bagian bawah penampungan BBM ini dia akan mengisap
Dia akan menghisap bensin dari bawah melalui ini dan masuk melalui jalur cuk di sini. Kemudian untuk jalur main jet dan pilot jet, di sini untuk jalur pilot jet dan main jet untuk PWK 28, di sini untuk jalur anginnya ini untuk awal jadi satu, kemudian dia di sini akan terpecah menjadi dua. Yang sebelah sini ke arah pilot jet di sini, kemudian yang jalur ini langsung yang besar dari tengah dia akan mengarah ke main jet seperti itu. Nah, nanti untuk pilot jet seperti ini, lubang yang ada di sini anginnya dia akan ketemu di bagian bawah, bagian atas ya kalau seperti ini, di bagian ini pilot jet yang ada lubang-lubangnya, sehingga dengan adanya udara yang masuk ini yang terhisap dari atas. Di sini ada dua untuk jalur pilot jet, di sini yang di bagian sini ini terlihat, dan di bagian dekat skep yang kecil itu, yang ini. Nah, karena di sini kevakumannya tinggi karena throttle dibuka, skepnya dibuka lebih tinggi seperti ini, misal seperti ini. Biasanya pilot jet perannya di 1/4 sampai dengan kurang lebih hampir setengah throttle seperti ini. Untuk pilot jet dia akan berperan dari 1/4 sampai dengan kurang lebih setengah. Dan sebenarnya juga di throttle full atau 3/4 seterusnya juga dia sebenarnya tetap menyuplai campuran udara dan bensin. Nah, karena adanya kevakuman di sini, maka bensin yang dari tempat penampung ini dia akan ke bawah melalui lubang pilot jet di sini. Ini menuju ke atas dan akan tersembur di dua lubang tadi. Dan untuk besarnya udara yang masuk itu untuk pilot jet itu bisa diatur dari lubang air screw di sini. Jadi dia di bagian dalam di sini ada air screw yang mengontrol udara yang masuk ke pilot jet besarnya. Semakin banyak udara yang masuk, dia karakternya akan kering. Tapi kalau semakin kecil itu karakternya agak basah untuk pilot jet, untuk settingnya seperti itu. Kemudian untuk main jet, di sini ada nozzle dan head nozzle seperti ini. Nanti terpasang seperti ini. Terus di sini ada main jet, dan ini hubungannya langsung ke lubang skep. Saya coba pasang biar teman-teman punya gambaran. Mungkin video ini lebih tepatnya ditujukan untuk teman-teman yang pengen belajar atau masih awam tentang karburator ya, terutama PWK 28. Kita coba pasang dulu untuk nozzle-nya. Oke, sudah terpasang. Untuk PWK 28 untuk nozzle standarnya di sini bawaannya itu 8 hole. Di sini saya juga ada variasi. Ini saya contohkan. Jadi untuk prinsip kerja main jet di PWK 28, di sini jika gas dibuka full, maka di sini ada aliran udara,
Kemudian di sini ada head nozzle. Jika terjadi flow atau kecepatan yang tinggi yang melalui venturi ini, maka di sini kevakuman akan tinggi. Jadi kalau vakum tinggi artinya tekanannya minus, sedangkan tekanan di sini di dalam pelampung, area pelampung itu atmosferik atau sama dengan udara luar, jadi lebih tinggi, sehingga bensin akan naik melalui spuyer ini. Nah, saat bensin ini naik juga dicampur dengan udara melalui lubang-lubang di nozzle ini. Di sini ada lubang, bisa lihat seperti ini. Ini lubang nozzle main jet untuk pencampur. Nah, untuk angin dia masuk dari jalur tengah ini, kemudian menuju ke bagian sini, kemudian ke chamber yang ada di sini, yang kontak langsung dengan lubang-lubang nozzle ini. Kemudian dia akan keluar di nozzle head, seperti itu. Nah, untuk main jet rata-rata kerjanya mulai terasa itu di putaran tengah ya. Jadi throttle, saat posisi throttle itu di kurang lebih di setengah seperti ini. Nanti kita coba contohkan. Ini menggunakan jarum seperti ini. Nah, jika kita lihat profil jarumnya, dia main jet, ini profilnya ya, dari sini tapernya, dia main jet kurang lebih mulai bukaan sebenarnya 1/4 sudah mulai berfungsi membantu untuk suplai BBM. Kemudian dia tengah udah mulai di jalur taper di sini, dan dia akan menyembur. Nah, jumlah bahan bakar yang nyembur terutama untuk RPM mulai dari tadi sekitar setengah sampai dengan 3/4 itu perannya diambil oleh selain dari main jet adalah dari jarum skep seperti ini. Makanya biasanya jarum skep ini menentukan karakter, terutama di putaran sekitar mungkin saat throttle posisi 1/4 sampai dengan 3/4, kurang lebih seperti itu. Dan kondisi full throttle seperti ini, jadi dia jarumnya juga tetap menghambat untuk aliran udara dan bensin dari jalur main jet. Jadi bukan penuh seperti ini, tapi dia masih, ini saat kondisi penuh seperti ini, full throttle. Nah, di sini untuk setting idle, di sini bisa menggunakan setting idle ini. Cara kerjanya dia hanya mengangkat skep saja seperti ini. Kita lihat mekanisme di dalamnya, dia hanya menonjok skep ke atas seperti itu. Dan agar bensin bisa turun melalui jalur bensin ini, maka kondisi di dalam ruang pelampung di sini itu harus sama dengan udara luar, sehingga di sini dibuatkan ventilasi. Jadi kalau ventilasi ini tertutup, maka BBM akan sulit masuk. Jadi pastikan dua ventilasi ini, ventilasi karburator ini bisa tidak tersumbat seperti itu. Oke, kemudian untuk power jet tadi kita sudah bahas sekilas. Power jet itu rata-rata dia bekerja di putaran 3/4 sampai full throttle. Jadi seperti ini, selang ini terhubung seperti ini. Kemudian saat RPM tinggi 3/4 sampai full throttle, maka di sini akan ada kevakuman atau tekanannya minus, sehingga bensin yang dari bagian ruang pelampung di sini ini akan masuk ke sini, yang lubang ini,
kemudian melalui lubang saluran selang masuk ke area power jet, kemudian dia dikontrol. Ini kan seperti ini dikontrol oleh spuyer. Ini untuk settingnya, spuyernya di sini. Ini besar kecilnya tergantung spuyer ini dan flow udara yang ada yang masuk di venturi karburator. Kemudian untuk cuk, cara kerja cuk tadi, jika kita angkat cuk seperti ini, maka lubang yang ada di dalam ini akan tidak tersumbat. Kemudian dia akan mengangkat bensin dari sini, menghisap bensin, kemudian dicampur udara dari sebelah sini. Kemudian dia akan masuk ke ruang bakar melalui lubang ini, seperti itu. Dan untuk setting pilot jet dan main jet, jarum dan nozzle, mungkin teman-teman bisa kombinasi sendiri seperti apa, tergantung berdasarkan warna dari busi. Kalau businya warnanya putih berarti keiritan, kemudian kalau hitam itu terlalu kebasahan, kalau yang bagus itu pembakaran sempurna itu di merah bata atau coklat, seperti mungkin bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Kemudian mungkin teman-teman kalau putaran atas butuh terutama yang 3/4 sampai full throttle, bisa mainkan di besaran spuyer untuk power jet. Kalau untuk putaran bawah ada masalah, sekitar mungkin di 1500 sampai dengan 5000 mungkin bisa mainkan di pilot jet. Kemudian kalau 5000 sampai sekitar 8 sampai 9000-an, 10.000-an bisa mainkan di main jet. Kalau putaran bawah tadi yang 1000 sampai 5000 di pilot jet. Kalau yang tadi 5000 sampai 10.000 ada di main jet dan nozzle sama jarum skepnya. Tapi kalau untuk yang putaran di atasnya 10.000 ke atas atau rata-rata di mungkin 8.000 udah bekerja ya, 8.000 9.000 power jetnya, bisa mainkan di spuyer power jetnya, seperti itu. Kalau kita pasang jalurnya seperti ini. Oke, semoga bisa jadi referensi bagi teman-teman yang masih awam tentang karburator untuk cara kerjanya, terutama PWK 28. Salam dari Java Motorland. Oh ya, mungkin ada teman yang mau mengkoreksi atau mungkin ada pengalaman lain atau pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Mungkin kalau saya nggak bisa jawab, mungkin ada teman lain yang bisa menjawab pertanyaan tersebut.